Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fidin rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subuh ini kita eh, bersyukur kepada Allah telah dihidupkan kembali dari kematian kita. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan kurnia kepada kita bersama. Hari ini adalah hari Ramadan yang kedua. Sesudah sholat subuh, masih berada di ruangan sholat di rumah sendiri. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita bersama. Insya Allah mulai subuh ini kita akan melakukan kajian-kajian secara online setiap selesai sholat subuh. Ini sebenarnya kajian yang kami lakukan untuk anak-anak semua di rumah, untuk keluarga kami, tapi agar bisa memberikan manfaat yang lebih banyak, agar Allah memberikan keridhaan yang lebih banyak kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita sehingga kita dapat membagikannya kepada sahabat-sahabat jannah semua. Semoga Allah ridho, semoga Allah memberikan balasan yang sempurna, yang demikian baik kepada kita semua yang hadir di majelis ini. Ya Allah ya Karim, Masya Allah, tanpa persiapan apa-apa, tanpa pemberitahuan apa-apa, ini sudah 11 orang ini yang menyaksikan langsung. Ada Bu Wi juga, Bu Wi Mairawita, Masya Allah. Anastasia Sofiadi, aduh, ada Coach Dedi Syahrul. Masya Allah, ada guru-guru saya ini hadir. Tabarakallahu wa ta'ala. Ada Fitriati Amin. Ati, apa kabar? Nine, Bu Roslaini, Mary Anwar, Bu Wiwi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, untuk materi pertama subuh ini, karena ini adalah hari pertama di dalam bulan Ramadan, tentu kita lebih baik mengkaji hal-hal yang mendasar tentang Ramadan kita selama ini. Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala, Ramadan kita kali ini tentu berbeda. Assalamualaikum Ustadz Randy Reza. Masya Allah. Aduh, ada guru besar kita ini. Assalamualaikum Ustadz. Kita lanjut ya. Baik, eh, kita di dalam Ramadan kali ini tentu kita merasakan perasaan yang berbeda, psikologis yang berbeda dari kondisi Ramadan kita sebelumnya. Ini sudah pernah kita bahas di dalam bulan Rajab yang lalu dalam video yang kebetulan bersamaan waktunya waktu itu dengan video di Masjid Al-Ikhwan Solo. Dan alhamdulillahirrabbilalamin kita membahas tentang neuroplastisitas otak. Bagaimana otak kita menjadi terbiasa dengan sesuatu yang sudah berulang-ulang kita lakukan. Neuroplastisitas itu adalah kemampuan otak manusia untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian-penyesuaian berkembang mengantisipasi sehingga ketika kita akan berpikir, ketika kita akan melakukan sesuatu, otak kita melakukan penyesuaian. Input-input dari aspek genetika, input-input dari aspek empirik kita, itu kemudian dijadikan sebagai bahan dan otak kita kemudian melakukan penyesuaian sehingga proses analisis, proses berpikir menjadi lebih sempurna karena otak mampu beradaptasi untuk itu. Nah, tetapi ketika suatu hal itu menjadi sebuah kebiasaan, mengalami pengulangan-pengulangan, perulangan-perulangan, menjadi sebuah rutinitas, maka di sini dengan kemampuan plastisitas otak itu, otak kita seakan-akan menganggap itu menjadi biasa-biasa saja. Dan sensasi yang selama ini kita rasakan pada setiap kali kita melakukan suatu hal yang baru, sensasi itu akan menjadi hilang. Sehingga kita menganggap hal itu menjadi biasa-biasa saja.
Kita cobalah ketika kita mulai melakukan suatu pekerjaan yang baru bagi kita, ketika kita menemukan suatu hal yang baru, itu sensasinya luar biasa. Kita menganggap, wah ini benar-benar nih, gila banget gitu. Gue harus lakukan ini begini, begini, begini. Tapi ternyata Masya Allah ketika itu menjadi sebuah rutinitas, ketika itu menjadi sebuah pengulangan-pengulangan, makin lama kita mulai merasa, ini biasa-biasa aja. Gawatnya lagi, nanti akan berujung kepada munculnya perasaan bosan. Munculnya perasaan bosan ini nanti akan menimbulkan keinginan untuk mencoba hal-hal baru, untuk mendapatkan sensasi-sensasi baru. Lalu apa hubungannya dengan Ramadan? Ramadan ini adalah suatu hal yang rutin datang kepada kita. Ramadan adalah suatu hal yang selalu berulang datang kepada kita setiap tahun. Masya Allah. Karena otak memiliki kemampuan untuk beradaptasi, kemudian Ramadan adalah suatu pengulangan yang selalu datang berulang-ulang. Masya Allah, maka sebagian besar kaum muslimin merasakan Ramadan adalah hal yang biasa-biasa saja. Ramadan dirasakan menjadi hal yang sama seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya. Maka setiap kali Ramadan datang, banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak merasakan sensasi yang luar biasa ketika menghadapi bulan Ramadan. Tetapi bagaimana kita bisa menyikapinya dengan baik? Yuk anak-anak, coba kalian pikirkan. Bagaimana kita bisa menyikapinya dengan baik? Ini di hadapan saya sedang ada anak-anak, ada Wardah itu lagi tidur-tiduran, ada Haidar lagi baring-baring mendengarkan ceramah abinya sambil menutup muka, nggak tahu tuh masih bangun atau masih tidur. Ada Umi yang sambil buka, Haidarnya angkat tangan dia begini. Ada Umi sambil buka Al-Quran, Najla di pojok sana gitu. Hana, Mufidah, Mufidah lagi ke kamar mandi. Baik, yuk bagaimana kita memikirkan seharusnya bersikap dalam menghadapi setiap Ramadan yang kita temukan. Allahu Akbar, Rasulullah memberikan contoh yang baik kepada kita. Rasulullah dengan para sahabat ternyata tidak pernah kehilangan sensasi setiap kali menghadapi Ramadan, setiap kali memasuki bulan Ramadan. Mengapa? Kita lihat dalam sirahnya, Rasulullah dan para sahabat selalu melakukan persiapan yang luar biasa ketika akan menghadapi Ramadan. Rajab menjadi bulan yang memulai persiapan Ramadan, sehingga Sya'ban Rasulullah melakukan semua kegiatan-kegiatan, meningkatkan amal ibadahnya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa lebih banyak dibandingkan dengan puasa beliau di bulan Sya'ban ini. Artinya apa? Para sahabat Rasulullah beserta para sahabat menganggap bahwa setiap Ramadan yang akan didatangi itu, setiap Ramadan yang akan dikunjungi itu adalah sesuatu yang berbeda dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Sehingga ada sensasi-sensasi yang dipertahankan agar Ramadan menjadi sesuatu yang luar biasa setiap kali kedatangannya. Masya Allah, kita tentu berpikir juga, apakah bagi kita setiap Ramadan adalah hal yang biasa-biasa saja? Apakah bagi kita setiap kedatangan Ramadan itu juga hal yang bukan sesuatu yang banget begitu? Maka hari ini, tahun ini, Allah memaksa kita. Sekali lagi, Allah memaksa kita untuk memasuki Ramadan dalam keadaan yang berbeda dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan kita sebelumnya. Jujur saja, Ramadan kali ini terasa berbeda dengan Ramadan-Ramadan kita sebelumnya.
Mengapa? Karena kita memasuki Ramadan dalam kondisi psikologis yang berbeda dibandingkan Ramadan sebelumnya. Alhamdulillah Allah hadirkan. Sekali lagi, setiap orang beriman itu urusannya adalah sesuatu yang luar biasa, kata Rasulullah. Alangkah hebatnya seorang mukmin itu. Ketika dia ditimpa kemalangan, dia bersabar. Dan ketika dia ditimpa mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah. Itu seorang mukmin. Dan pada Ramadan kali ini, kita akan merasakan sensasi yang berbeda. Kita merasakan menangkap pesan-pesan yang diberikan oleh Allah. Apakah ini kita sedang berada dalam kondisi tidak baik? Apakah saat ini kita sedang berada dalam kondisi yang tidak sama dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya? Ingat, seorang mukmin itu dia akan bersyukur ketika mendapatkan kebaikan dan dia akan bersabar ketika mendapatkan kemalangan. Sensasi kita dapatkan pada Ramadan kali ini pasti berbeda. Dan perbedaan itu harus kita sikapi dengan baik. Satu yang diajarkan oleh guru saya, Ustadz Reza Rendi, beliau menonton sekarang. Dalam PPA, dalam pola pertolongan Allah, kita diajarkan untuk bisa menangkap pesan cinta dari Allah atas apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa adanya pesan cinta dari Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi dan dalam proses penggantian siang dan malam terdapat ayat-ayat Allah. La ayati liulil albab. Bagi siapa ayat-ayat Allah itu? Ternyata tidak semua orang mampu menangkap ayat-ayat Allah dari fenomena alam yang terlihat selama ini. Di alam ini, terciptanya langit dan bumi, bergantinya siang dan malam. Itu ternyata terdapat ayat-ayat Allah. Terdapat pesan cinta Allah. Tapi tidak semua manusia mampu menangkapnya sebagai sebuah pesan dari Allah. Lalu siapa yang mampu menangkapnya? Yang mampu memahami fenomena itu sebagai ayat dari Allah, yang mampu memahami semua kejadian-kejadian itu sebagai pesan cinta dari Allah, hanyalah segelintir manusia yang diberi gelar oleh Allah sebagai ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Dijelaskan ulil albab itu pada ayat selanjutnya, surat Al-Imran ayat 191. Ulil albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa ingat pada Allah. Pada saat dia berdiri, pada saat dia duduk, dan pada saat dia berbaring. Dia ingat pada Allah, zikir, senantiasa ingat pada Allah, tidak pernah melupakan Allah, dan yakin bahwa Allah ada selalu bersama dia. Dan atas dasar zikir inilah baru dia masuk kepada tahap yang kedua yang kita sebut dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia memikirkan kejadian penciptaan langit dan bumi. Dan dia menggunakan otaknya untuk berpikir. Dia menggunakan otaknya untuk memahami fenomena-fenomena alam itu. Zikir, baru kemudian fikir.
Proses berpikir yang didasari kepada zikir inilah yang akan mengantarkan seorang ulil albab itu kepada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Pasti ada pesan yang ingin Engkau sampaikan ya Allah dari setiap fenomena yang Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami, dalam setiap peristiwa yang kami alami dalam kehidupan kami. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar, maka selamatkanlah kami dari azab api neraka. Ketika kami tidak mampu memahaminya dengan baik, ketika kami tidak mampu menjalankan keinginanmu dengan baik. Faqina adzabannar. Masya Allah, tabarakallahu wa ta'ala, sahabat-sahabat jannah dimanapun berada, hari ini kita sedang berpuasa. Ini adalah hari yang kedua, masih panjang hari lagi bagi kita untuk berpuasa. Kita jangan lupa, kondisi kita berpuasa pada hari ini adalah kondisi yang berbeda, dengan sensasi yang harusnya tetap kita rasakan. Sensasi yang berbeda, karena ada yang mendahului, peristiwa yang mendahului yang juga berbeda dari yang biasanya. Maka, Masya Allah, sikapilah semua ini dengan baik, karena sesungguhnya dalam semua perbedaan ini, dalam setiap kejadian ini, Allah berikan pesan-pesan cintanya yang harus mampu kita tangkap dengan baik. Ustadz Randy Reza, subhanallah, banyak hari ini manusia yang tidak merasa penting mengetahui pesan cintanya Allah. Karena tidak merasa diciptakan, tapi merasa menciptakan. Dan Allah membuat kondisi berbeda hari ini agar berpikir, ya Allah, ini pesan dari guru saya, dari Ustadz Randy Reza. Terima kasih Ustadz, jazakallahu fiqh. InsyaAllah mudah-mudahan Ana banyak belajar dari antum Ustadz, dari Ustadz-Ustadz kita yang lain. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga antum. Demikian saja, kita tidak panjang-panjang, karena kita juga harus melanjutkan tilawahan masing-masing barangkali. InsyaAllah mohon doa semua guru-guru, semua teman-teman, sahabat-sahabat di dunia maya. Mudah-mudahan istiqamah, kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk selalu melaksanakan kajian ba'da subuh ini langsung dari rumah kami Reformasi 50 Kota Solo, Simpang Rumbio. Keterbatasan yang menghukum kita harus tetap berada di rumah bukanlah merupakan suatu halangan untuk bisa berkomunikasi dan untuk bisa berbuat yang terbaik. Mengapa ini kita lakukan? Mudah-mudahan kita tetap diikhlaskan hati kita oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ridha dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Banyak maaf. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.